Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ghosting Story dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu dalam perlindungan, diberi kesehatan, kemurahan rezeki, serta mendapat kemudahan dalam segala urusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah horor kali ini dibagikan seorang wanita, sebut saja namanya Tia. Dia bersama suami dan putrinya tinggal di pinggiran Kota Kembang, Bandung. Setelah menikah, dia harus tinggal bersama suaminya satu rumah dengan mertuanya. Karena hubungannya dengan mertua kurang baik, dia meminta suaminya untuk mengontrak saja. Namun, karena keadaan ekonomi yang masih belum stabil, mereka memutuskan untuk menempati bekas rumah nenek dari suami yang baru saja meninggal. Tepat 1 bulan nenek meninggal, mereka merenovasi rumah tua itu supaya lebih nyaman ditempati dan layak huni untuk keluarga kecil. Rumahnya berdindingkan papan dan beratapkan seng. Tak apalah, pikir Tia, daripada harus hidup satu atap dengan mertua. Singkat cerita, hingga mereka punya putri, tak banyak hal terjadi. Bahkan selimut bekas pakai nenek saat sakit sebelum meninggal pun mereka pakai untuk tidur. Namun tak ada kejadian mistis apapun. Dia punya hobi di saat waktu luang, dia suka membaca cerita hantu dari internet. Dia biasanya menyimpannya terlebih dahulu sebagai halaman offline sebelum dibaca. Hingga suatu hari, suaminya senyum-senyum sendiri dengan HP Tia di tangannya. Tia pun tanya, apanya yang lucu? Si suami menunjukkan sebuah halaman brosur cara memanggil hantu lengkap dengan mantra yang berbahasa Sunda, yang menurutnya lucu karena tidak paham apa artinya. Penasaran, Tia mencoba mengartikannya. Namun tidak semua kata bisa diterjemahkan, karena mantra itu menggunakan bahasa Sunda kuno. Namun ada beberapa kata yang bisa ditangkap artinya, yaitu menyerahkan jiwa atau apalah sesuatu seperti itu. Dia pun menghapusnya karena menurutnya seram. Selang beberapa menit saat mereka sedang berbincang, kemudian pintu gudang terbuka dan terbanting dengan sendirinya. Sementara mereka sangat terkejut, soalnya posisi mereka duduk tepat di depan pintu itu. Mereka pun seketika diam dan saling bertatapan. Namun si suami berkata mungkin Tia kurang rapat saat menutup pintunya. Tia mengiyakan saja, walaupun dalam hatinya berani bersumpah dia tidak pernah membuka pintu gudang karena fobia dengan kecoa. Tepat jam 12 malam, Tia terbangun karena kaget. Putrinya yang baru berumur 8 bulan tiba-tiba menangis dengan kerasnya. Tia pun menggendongnya, lalu disusui. Segala cara dilakukan untuk menenangkannya. Tapi si anak masih saja menangis dan semakin lama semakin keras. Ditambah seolah-olah ada orang yang sedang berlari, menggaruk-garuk dan batu yang menggelundung dari atap rumah yang terbuat dari seng. Setengah jam berlalu, akhirnya dia kembali tidur. Dan suara-suara di atas atap pun sudah tidak terdengar lagi. Hingga keesokannya, tepatnya jam 12 malam, hal itu pun terjadi lagi. Anaknya menangis keras, diikuti suara berisik di atap. Dan terus terulang, hingga hari ketiga di saat subuh. Suami Tia menggigau dan menjerit-jerit. Khawatir, Tia pun membangunkan suaminya. Mimpi apa? Tanya Tia. Si suami bilang dalam keadaan setengah tidur, dia melihat ada yang tidur di kasur mereka, ada 4 orang. Si suami bilang, ada lelaki tak dikenal tidur bersama mereka. Suaminya bertanya pada sosok lelaki itu, siapa dia dan sedang apa di sini? Lelaki itu berkata ia ingin menginap. Si suami lalu mengusir lelaki itu, namun hal aneh terjadi. Tangan dan kaki lelaki itu memanjang. Semakin lama, semakin panjang.
Si suami pun terus mengusirnya, namun sosok itu berkata tidak mau pergi. Sosok itu malah mencekiknya dan hendak membawa putri mereka. Di saat itu dia berteriak-teriak untuk melepaskan mereka dan kemudian dia terbangun. Paginya, dia dan suaminya membahas hal janggal yang sudah terjadi akhir-akhir ini. Semua berawal setelah mereka tidak sengaja membaca mantra itu. Astaga, mereka ingat menyerahkan jiwa. Begitulah penggalan mantra tersebut. Karena takut hal ini terus terjadi dan berdampak buruk untuk anak mereka, mereka memutuskan untuk memanggil seorang nenek tukang pijit bayi dekat rumah mereka. Selain bisa memijit, dia pun katanya bisa menyembuhkan bayi yang terkena sawan atau diganggu makhluk gaib. Nenek itu meminta segelas air putih dan menanyakan nama lengkap putri mereka. Setelah itu, mulutnya komat kami di depan gelas yang diberikan. Lalu dia mengusap muka anak mereka dengan airnya, sambil mulutnya tetap berkomat kami. Setelah itu, si nenek itu membuang sisa air di gelas di sekitar halaman rumah. Sebelum pergi, dia menyarankan untuk menabur garam kasar di sekeliling rumah sambil membaca doa sebisanya. Dan ketika maghrib tiba, jangan membawa anak mereka keluar rumah. Setelah itu, anak mereka tidak pernah menangis tengah malam. Tapi semuanya belum benar-benar berakhir. Memang tidak ada lagi kejadian-kejadian aneh di dalam rumah. Namun di luar, di atap rumah mereka, hingga kini mereka terkadang masih mendengar ada sesuatu yang menggaruk-garuk atap rumah. Seolah-olah sesuatu itu marah karena tidak bisa masuk ke dalam rumahnya. Nah, sobat Ghosting Story, demikianlah kisah horor yang dialami Tia dan suaminya akibat sembarangan membaca mantra di internet. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang dialami Tia dan keluarga yang tersebut. Sampai berjumpa dalam kisah-kisah seram lainnya di Ghosting Story selanjutnya. Terima kasih. Wassalam.